Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana tema-tema yang akan kita bahas merupakan tema-tema yang erat kaitannya dengan dunia bisnis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih khusus lagi tentang tunjangan hari raya ataupun THR. Kita tahu bahwa tunjangan hari raya ini merupakan pendapatan di luar gaji atau non upah yang wajib diposting oleh perusahaan ataupun pemberi kerja kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. Adapun beberapa hari raya keagamaan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, yaitu hari raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu hari raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Yang ketiga yaitu hari raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu, kemudian hari raya Waisak bagi pekerja yang beragama Buddha, dan yang kelima yaitu hari raya Imlek bagi pekerja yang beragama Konghucu. Tunjangan hari raya ataupun THR ini diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 itu ada beberapa aturan yang bersinggungan dengan adanya tunjangan hari raya ataupun THR ini. Beberapa aturan tersebut diantaranya yang pertama yaitu bahwa tunjangan hari raya harus diberikan kepada pekerja dalam bentuk uang dengan mata uang rupiah negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, perusahaan atau pemberi kerja tidak boleh memberikan tunjangan hari raya dalam bentuk barang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tunjangan hari raya adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada para karyawan. Yang ketiga, apabila tidak membayarkan tunjangan hari raya, maka perusahaan akan terancam sanksi, mulai dari teguran, sanksi administrasi, sampai pada pembekuan operasional. Ini adalah beberapa hal yang ada tentang THR di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Nah, selanjutnya ada beberapa pihak yang berhak untuk menerima tunjangan hari raya ini. Pemberian tunjangan hari raya
ini berlaku untuk tenaga kerja dengan status karyawan tetap atau istilahnya adalah PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dan juga karyawan kontrak atau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Dan juga ini juga bekerja kalangan pekerja harian lepas ataupun freelance dengan beberapa ketentuan khusus. Selanjutnya, untuk waktu pembayaran tunjangan hari raya ini sendiri dilakukan ataupun dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan tiba dengan jumlah penuh dan tidak dicicil. Ini adalah waktu pembayaran tunjangan hari raya. Nah, berdasarkan pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 pasal 3, itu ada beberapa aturan yang menyatakan bahwa yang pertama, pekerja yang sudah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka diberikan tunjangan hari raya sebesar 1 bulan upah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan tunjangan hari raya sesuai masa kerja atau istilahnya pro rata. Berapa bulan karyawan efektif bekerja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi pekerja yang berstatus buruh harian lepas atau freelance dan sudah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian harian lepas dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja. Nah, selanjutnya, bagaimana tata cara penghitungan tunjangan hari raya ini? Untuk penghitungan tunjangan hari raya ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, di mana hal-hal tersebut
adalah yang pertama, bahwa pekerja akan mendapatkan 1 kali gaji jika sudah memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Kemudian yang kedua, untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan dihitung dengan suatu formula, yang formula itu adalah di mana masa kerja dibagi dengan 12 bulan dikalikan dengan gaji 1 bulan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk pekerja kontrak, perhitungannya sama dengan penghitungan tunjangan hari raya karyawan tetap, yaitu masa kerja dibagi dengan 12 bulan dikalikan dengan gaji 1 bulan. Ini adalah tata cara penghitungan tunjangan hari raya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah tunjangan hari raya ini masih harus dipotong dengan pajak? Kita perlu tahu bahwa tunjangan hari raya ini tetap dipotong pajak. Karena tunjangan hari raya ini termasuk pendapatan pekerja yang merupakan objek pajak penghasilan PPh 21. Akan tetapi, pemotongan pajak untuk PPh 21 atas gaji, tunjangan hari raya, dan juga bonus dari tiap-tiap pekerja jumlahnya akan berbeda-beda. Dan biasanya perusahaan akan mencairkan tunjangan hari raya ini setelah tunjangan hari raya ini dipotong pajak. Ini adalah aspek tunjangan hari raya tetap dipotong dengan pajak. Selanjutnya, manakala kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja, maka pada pasal 81 angka 15 di Undang-Undang Cipta Kerja ini, di sana disebutkan bahwa pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT ataupun kontrak hanya dapat dibuat ataupun diperjanjikan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Yaitu yang pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman. Keempat, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, ataupun produk tambahan yang masih dalam percobaan ataupun penjajakan. Dan yang kelima, yaitu pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Nah, bagi mereka yang masuk dalam kategori seperti tadi, jika hubungan kontrak antara pekerja dan perusahaan itu berakhir sebelum 30 hari dari tanggal hari raya, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Dan jika pekerja tetap yang mengundurkan diri sebelum 30 hari kerja dari tanggal hari raya, maka mereka masih berhak untuk mendapatkan tunjangan hari rayanya secara penuh, di mana hal ini diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan tunjangan hari raya ini. Adapun kita tahu bersama bahwa tunjangan hari raya ini begitu sangat diharapkan oleh para pekerja. Karena dengan adanya pencairan tunjangan hari raya ini, maka ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh para pekerja. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah karena ini sifatnya berkaitan erat dengan hari raya, maka manfaat-manfaat yang berkaitan erat dengan hari raya lah yang memang menjadi faktor-faktor utama untuk kemanfaatan dari tunjangan hari raya ini. Di antara beberapa manfaat tersebut, yang pertama adalah bahwa tunjangan hari raya itu diharapkan akan membantu keperluan untuk mudik atau untuk acara-acara keluarga lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa tunjangan hari raya itu dapat menjadi dana tambahan untuk karyawan yang ingin berlibur. Yang ketiga, dengan tunjangan hari raya ini, maka dapat dipergunakan untuk membayar keperluan keagamaan, seperti halnya untuk pembayaran zakat, untuk acara Natal, dan sebagainya. Atau yang keempat, tunjangan hari raya ini bisa menjadi sumber keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan yang kelima, tunjangan hari raya ini bisa pula dimanfaatkan untuk mengurangi utang yang bersifat konsumtif. Itulah
beberapa hal yang perlu kita pahami tentang tunjangan hari raya ataupun THR ini. Mudah-mudahan pembahasan yang sangat singkat ini akan lebih memperluas wawasan kita, sehingga kita akan mampu berpikir secara rasional dalam menyikapi adanya tunjangan hari raya ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan melanjutkan dengan membahas berbagai topik yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.